Kita sudah live kali Chandra sekarang Betul. ya. Langsung Ini agak pembukaan ya. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia Chandra ya. Betul. Bertemu lagi dengan kami penyuluh KPP Madya Banten Lampung dengan saya Medi dan rekan saya Chandra. di podcast kita. Aduh, ini kenapa nggak mau direkam nih? Oke. Di podcast kita Bisa Pajak, bicara santai Pajak. karena dengan Bisa Pajak. Bikin sadar dan paham pajak. Iya, Chandra. Nah, kali ini akan kita bahas adalah terkait dengan sebentar ya. Yang akan kita bahas kali ini terkait dengan Cortex Administration System atau kalau disingkat itu CITAS ya, CITAS. Citas. Nah, Chandra ini biar nggak bingung nih ya, kalau misalkan kawan pajak yang sudah pernah ikut live IG kita sebelumnya atau misalkan kawan pajak yang sudah ikut Zoom sebelumnya mungkin sudah tahu nih apa itu CITAS. Tapi kalau yang baru join, sebenarnya Cortex Administration System itu apa, Chan? Bisa dijelaskan nggak, Chan? Oh, baik. Selamat pagi kan pajak. Tes. Masuk. Cortex Administrasi System atau yang biasa disingkat dengan CITAS atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau SIAP Ini banyak atau ya, katanya ya. ataunya ya, ya, adalah proyek redesign dan reengineering proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi berbasis COTS Oke. atau Commercial of the Self, kemudian pembenahan basis data perpajakan. Yang ketiga, agar sistem perpajakan menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Dan yang terakhir untuk mengoptimalisasi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Wow, ini kalau dari penjelasan Chandra ini sangat luar biasa ya CITAS ini ya. Mengapa sistem administrasi perpajakan itu diperbarui sih, Chan? Kan sekarang sudah ada DJP online nih yang sudah diketahui oleh kawan pajak ya. Baik. Adanya keterbatasan sistem inti DJP saat ini, itu adalah alasan Alasannya ya. terbesar ya. Nah, keterbatasan itu antara lain nih kan pajak. Sistem perpajakan belum mencakup semua proses bisnis. Mhm. Yang kedua, peningkatan beban akses dan pengelolaan data. Jadi kan semakin lama Akses WP-nya banyak makin besar betul ya. sekali. Jumlah WP-nya makin bertambah sehingga akses makin banyak. Sehingga pastikan pajak kalau biasanya ya akhir bulan atau akhir Maret, akhir April biasanya kalau akses kok Agak lambat gitu lama, ya. lemot gitu ya. Nah, itu salah satunya Oke, ya. jadi dibenahin dari sekarang Chandra ya. Betul. Nah, yang ketiga adalah perkembangan dunia digital terkini. Seperti kan pajak Oke. ketahui kan perkembangan dunia digital semakin lama semakin pesat ya. Jadi upgrade-nya lah ya. Iya, betul. Update biar Penyesuaian lebih ya. kekinian. Oke. Oke, siap. Nah, kalau dari proses perubahan tersebut Ica, nanti akan ada berapa proses bisnis Chandra nih? Biar kawan pajak nanti nggak kaget ya. Ada apa aja? Ya. Kawan pajak secara keseluruhan nanti akan ada 21 proses bisnis nih kan pajak. Mhm. Namun yang terdampak langsung ke wajib pajak ini ada 5 proses bisnis antara lain nih, yaitu adalah proses bisnis registrasi atau pendaftaran, Oke. kemudian proses bisnis pembayaran, Mhm. proses bisnis pelaporan, proses bisnis layanan dan edukasi, dan yang terakhir adalah taxpayer account management atau TAM. Mhm. Nah, kelima proses bisnis ini akan tercakup dalam satu aplikasi ini kan pajak, yaitu Taxpayer Portal atau portal wajib pajak. Oke, jadi ada 21 proses bisnis dan 5 proses bisnis itu langsung berdampak ke wajib pajak Chandra ya. Betul. Ini luar biasa sekali nih kawan pajak ini kalau misalkan melihat wah ini kayaknya kita udah nggak sabar lagi Chandra ya untuk bisa mengakses nanti taxpayer portal atau portal wajib pajak. Nah, Oke. dari tadi Medi yang nanya, gantian saya yang nanya ya. Baik, tadi kan sudah dijelaskan nih sama saya Pak Medi ya, ada 21 proses bisnis dan ada 5 proses bisnis yang terdampak langsung ke WP. Nah, kita ke proses bisnis registrasi. Oh, kita mau bahas satu ya, kira-kira Satu-satu, apa kira-kira saja apa saja yang ya. terdampak langsung kepada kawan pajak nanti. Nah, bagaimana apa saja perubahan dan keunggulan nih Mas Medi pada proses bisnis registrasi?
Oke nih kawan pajak ini penting sekali. Kenapa? Karena proses registrasi ini sekarang aja sudah semuanya sudah digital, Chandra ya. Ini masa kita nggak digital misalnya ya. Nah yang pertama kawan pajak ini keunggulan dari proses bisnis registrasi ya. Yang pertama itu adalah tempat dan saluran pendaftaran. Jadi dapat dilakukan di unit manapun, pos atau saluran digital dan kering pajak. Serta diperluas melalui OSS untuk usahawan. Jadi kalau kawan pajak adalah usahawan, nanti waktu di OSS langsung terdaftar NPWP ya. AHU untuk badan usaha dan badan hukum, lalu PJAP untuk semua jenis wajib pajak. Jadi kanal untuk registrasi banyak banget Chandra. Hmm. Tidak perlu khawatir, nggak harus ke kantor pajak ya. Tapi bagi kawan pajak yang mau ke kantor pajak, mau silaturahmi gitu ya, itu masih dibuka. Oke. Yang kedua adalah validasi data. Jadi melalui instansi pemilik data sebagai single source of truth ya, seperti Dukcapil. Jadi semua data itu harus data yang sudah tervalidasi. Jadi kawan pajak yang sudah punya NPWP tidak mungkin lagi dapat mendaftar NPWP yang baru Chandra ya. Semuanya cukup satu aja. Kalau orang pribadi cukup NIK, kalau usahawan ya tergantung. Kalau misalkan memang dari PT ya langsung terdaftar di PT-nya. Jadi tidak akan lagi ada double NPWP. Lalu yang ketiga ini penting banget jumlah digit NPWP. Jumlah digit NPWP itu 16 digit. Jadi tidak terbatas pada persediaan saat ini yang hanya 15 digit nih. Kalau sekarang 15 digit. Kalau untuk orang pribadi itu menggunakan NIK nanti ya. Lalu berikutnya adalah identitas wajib pajak OP berbasis NIK dan digunakan oleh banyak pihak ketiga sehingga meningkatkan integrasi dan memudahkan pertukaran data. Jadi kawan pajak nggak perlu bingung-bingung lagi kalau misalkan ke bank diminta NPWP tinggal dikasih NIK aja. Kalau misalkan ke bagian mana lagi cukup menggunakan NIK karena semuanya akan terhubung di NIK-nya. Lalu berikutnya adalah profil wajib pajak. Ini memuat daftar unit keluarga DUK serta data wajib pajak lain yang terkait serta jenis relasinya, pengurus, kepemilikan modal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan cek di profil kita, kalau saat ini kawan pajak ngecek di profil kawan pajak di DJP online itu hanya ada profil kawan pajak saja. Nama gitu ya. Semuanya kelengkapan di situ. Nah, kalau nanti kawan pajak itu akan ada profil keluarga juga. Keluarga yang nanti bisa menggunakan NPWP kawan pajak. Seperti itu. Lalu juga kawan pajak juga bisa melihat bahwa NPWP kawan pajak itu sebagai pengurus kah di perusahaan lain gitu ya, atau pemegang saham di perusahaan lain, semuanya ada di profil di kawan pajak. Lalu berikutnya adalah identitas wajib pajak cabang. Ini diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha yang melekat pada satu NPWP pusat. Jadi bagi kawan pajak yang punya usaha atau punya perusahaan yang saat ini itu usahanya banyak di beberapa lokasi, di beberapa provinsi misalnya ya, saat ini sudah menggunakan NPWP cabang. Nah kalau nanti nggak perlu kawan pajak karena NPWP satu aja di pusatnya. Nanti kalau cabang cukup diberikan ID saja. Seperti itu. Nanti untuk pelaporan, pemotongan dan sebagainya itu menggunakan satu NPWP saja. Lalu yang berikutnya adalah terkait dengan pengukuhan PKP. Ini langsung terintegrasi akses pembuatan faktur pajak dan SPT masa PPN. Jadi kawan pajak tidak perlu melalui pendaftaran PKP dulu gitu ya. Lalu daftar lagi sertifikat elektronik, apalagi ya, lalu penggunaan aplikasi e-faktur. Karena begitu kawan pajak daftar PKP atau pengusaha kena pajak, kawan pajak langsung dapat membuat faktur pajak dan pelaporan SPT masa PPN-nya. Yang berikutnya ini banyak banget nih kalau registrasi Chandra ya, karena emang pusatnya data gitu kawan pajak ya. Yang berikutnya lagi geotagging nih. Ini terintegrasi dengan proses pendaftaran, diterapkan atas setiap alamat, baik subjek maupun objek pajak dapat dilakukan oleh Fiskus maupun wajib pajak. Kenapa geotagging ini penting? Karena kalau kawan pajak sekarang biasa belanja-belanja di marketplace nih Chandra nih. Kalau sekarang kan alamat bukan nggak perlu ya. Alamat setelah ditulis lengkap juga mesti di tag pinpoint lah, tag atau tag point ya, atau geotagging lah itu kalau di pajak namanya ya. Jadi di pin alamat kawan pajak itu di mana, sehingga kalau misalkan mau ada surat, mau ada kunjungan gitu Chandra ya, itu langsung bisa langsung ke objeknya. Jadi nggak perlu cari-cari alamat, walaupun kadang-kadang alamat emang sudah lengkap, tapi kadang-kadang nomor kan nggak urut gitu ya. Kalau ada geotagging ya tinggal buka Maps aja ya. Lalu berikutnya adalah akses layanan digital. Jadi akses digital dan sertifikat elektronik terintegrasi dalam akun wajib pajak. Dan validasi dilakukan hanya sekali, didukung dengan fitur face recognition. Jadi kalau misalkan kawan pajak
khawatir data kawan pajak itu bisa dilihat orang karena mereka sudah tahu passwordnya misal Sandra ya. Nah, ini penting kawan pajak tidak perlu khawatir karena terkait dengan akses layanan digital ini, itu juga dilengkapi dengan fitur keamanan face recognition ya. Seperti itu. Lalu informasi bagi wajib pajak baru akan dikirim starter pack ke email setelah pendaftaran berhasil. Jadi dikasih tahu kewajibannya apa saja, haknya apa saja, gitu ya. Berikutnya adalah multiple fields. Wajib pajak dapat mendaftarkan lebih dari satu KLU, mencantumkan semua alamat, baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha. Dan lebih dari satu kontak detail, misalkan email, nomor telepon. Kalau saat ini kawan pajak cuma bisa mendaftarkan satu nomor handphone, lalu satu email. Kalau nanti kawan pajak, mungkin kawan pajak yang punya banyak email gitu ya, khawatir jangan sampai informasi terlewat, kawan pajak bisa mendaftarkan beberapa email sekaligus atau beberapa nomor handphone. Atau bagi kawan pajak yang usahanya di mana gitu ya, alamat rumahnya di mana, terus sukanya domisilinya di mana, pengennya alamat surat menyurat ke sini aja, tidak perlu khawatir karena kawan pajak bisa menginput semuanya nanti di profil wajib pajak. Di alamat banyak di Chandra, alamat rumah, alamat usaha, alamat korespondensi di sini aja gitu ya, itu boleh. Dan untuk pindah-pindah alamat juga gampang harusnya karena bisa langsung mengakses di portal wajib pajak. Yang berikutnya adalah layanan mandiri. Wajib pajak dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan dari portal wajib pajak. Perubahan data dapat dilakukan sendiri di portal wajib pajak dengan fitur upload dokumen. Jadi sudah kekinian banget di Chandra. Kenapa? Karena semuanya by online. Tapi bagi kawan pajak yang kayaknya saya nggak terlalu familiar dengan online gitu ya, karena misalkan kawan pajak yang sudah biasa menggunakan apa namanya ya, langsung ke kantor pajak juga bisa. Untuk registrasi juga tetap dibuka. Bagi kawan pajak yang misalkan belum familiar dengan online, itu bisa langsung ke kantor pajak. Begitu Chandra untuk terkait dengan proses bisnis registrasi. Oke, Oke, udah banyak ternyata ya keunggulannya ya Madi ya. ini Nah, perubahannya luar biasa ya. perubahannya luar biasa. Tadi dari proses registrasi Mhm. sudah ada kurang lebih ada 11 keunggulan nih kan pajak ya. Oke. Nah, kita ke proses bisnis berikutnya. Setelah registrasi adalah proses bisnis pembayaran. Pembayaran. Oke, Chandra. Baik, nih keunggulannya apa aja Mas Madi? Keunggulannya, ini bagi kawan pajak yang sebelumnya sudah menggunakan DJP online, mungkin sudah bisa membandingkan Chandra. Tapi bagi kawan pajak yang baru-baru nih lihat live IG terus ikutan live IG pajak kayak mana sih? Mungkin belum tahu kawan pajak ya. Nah, dicek aja berarti ini adalah sesuatu yang baru bagi kawan pajak ya. Yang pertama, keunggulan pertama terkait dengan proses bisnis pembayaran. Yang pertama adalah pembuatan kode billing. Satu kode billing dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis atau masa atau ketetapan pajak. Jadi tersedia juga daftar tagihan yang belum dibayar serta daftar kode billing yang belum dibayar tapi sudah dibuat nih Chandra. Jadi bagi kawan pajak yang sudah biasa menggunakan DJP online ketika lapor unifikasi misalnya ya, jadi kan ada beberapa pasal nih. Pasal 23, pasal 22, pasal 4 ayat 2. Nah, itu kan harus dibuat kode billing masing-masing. Nah, nanti kawan pajak, satu SPT itu kawan pajak cukup membuat satu kode billing saja, semuanya langsung terbayar. Jadi nggak perlu buat banyak-banyak. Dan pembuatan kode billing itu kawan pajak nanti langsung terintegrasi dengan SPT-nya. Jadi kawan pajak cukup klik saja buat kode billing, maka langsung terbuat atau tercreate secara otomatis. Jadi tidak akan lagi ada kesalahan nominal misalnya ya. Nah, atau misalkan kawan pajak ini dapat surat tagihan pajak nih. Surat tagihan pajaknya ada beberapa, ada 5 misalnya ya. Kawan pajak tidak perlu membuat satu-satu. Kawan pajak cukup klik saja generate kode billing, maka kawan pajak bisa langsung membayarnya secara sekaligus. Lalu yang kedua adalah pembayaran ini dikenalkan dengan satu hal yang menarik sekali nih Chandra. Ini terkait dengan namanya deposit pajak. Jadi bagi kawan pajak yang misalkan di perusahaannya itu berbeda nih, bagian keuangan tersendiri, bagian pajak tersendiri. Itu kan kadang-kadang kan saling tunggu gitu ya. Yang bagian pajak mau bayar pajak nunggu uangnya, bagian uang mau bilang buat billingnya dulu biar kami langsung bayarin gitu ya. Itu kan agak riweh ya. Atau bagi kawan pajak yang misalkan, wah saya kebetulan ada uang nih nanti akhir bulan mau bayar-bayar pajak daripada uangnya kepake, mending saya bayar sekarang misalnya seperti itu ya. Nah, nanti ke depan itu memungkinkan kawan pajak karena ada namanya opsi deposit pajak. Kawan pajak cukup deposit saja pajaknya. Jadi sama kayak kalau kawan pajak mengisi uang elektronik lah ya. Silakan diisi dulu nanti misalkan di akhir bulan atau di bulan berikutnya kawan pajak mau bayar, itu tinggal klik aja.
nanti pembayaran pajaknya diambil dari deposit yang kawan pajak. Ya, seperti itu. Bagi perusahaan juga menguntungkan nih Chandra nih. Jadi kalau misalkan bagian keuangan, intinya kalau bagian keuangan tinggal deposit aja pajaknya gitu ya. Nanti bagian pajak atau bagian yang pengeluaran tinggal klik-klik aja untuk membayar pajaknya. Jadi tidak ada lagi uang yang berjalan misalkan dari bagian keuangan mesti ngasih uang dulu ke bagian pajaknya, nggak perlu ya. Bagian keuangan tetap tinggal deposit pajaknya aja. Bagian pajak ya tinggal klik-klik aja pembayaran pajaknya. Lalu yang berikutnya kawan pajak ini terkait dengan proses penyesuaian. Jadi pengajuan permohonan dan penyelesaian dilakukan secara sistem pada portal wajib pajak dan proses penyelesaian berdasarkan tingkat risiko wajib pajak. Ini baru kawan pajak. Jadi kawan pajak nanti profilnya itu ada namanya risiko wajib pajak. Mungkin sama nih kalau misalkan kayak seperti kawan pajak di bank sekarang misalnya ya. Orang yang sama profilnya mungkin hampir sama gitu ya, tapi ketika meminjam di bank interestnya beda, bunganya beda gitu ya. Itu karena ada faktor risiko di sana. Nah, ini nanti sama juga kawan pajak. Nanti kawan pajak bisa melakukan permohonan semuanya by system atau terintegrasi secara online gitu ya. Bagi kawan pajak yang memiliki risiko rendah atau mungkin bagi kalau sudut pandang di kantor pajak itu adalah kawan pajak ini patuh terhadap pajak, maka proses penyesuaian pengajuan permohonan dan sebagainya itu relatif cepat. Bahkan mungkin kalau kemarin kita disampaikan bahwa relatif otomatis Chandra ya, tidak perlu ada penelitian lebih lanjut. Tapi bagi kawan pajak yang mungkin risikonya lebih tinggi, maka itu mesti diteliti terlebih dahulu. Mungkin bahkan ada klarifikasi bahkan ke kawan pajak ya. Lalu berikutnya integrasi data pembayaran. Validasi otomatis sistem DJP terhubung langsung dengan sistem milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi pembayaran dan integrasi validasinya itu langsung otomatis by sistem sehingga menghemat waktu nih. Kalau bagi kawan pajak yang mungkin biasa melakukan transaksi PPN yang ada kelebihan pembayaran pajak, kalau selama ini mungkin butuh waktu 2 bulan gitu ya untuk pengembalian kelebihan pembayaran kawan pajak, nanti ke depan terkait dengan sistem risiko dan tervalidasi otomatis dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka memungkinkan bagi kawan pajak yang risiko rendah itu secara otomatis tanpa perlu penelitian langsung dikembalikan ke rekening kawan pajak gitu ya. Karena nanti ketika melakukan pelaporan SPT lebih bayar, kawan pajak juga diminta untuk menginput nomor rekening. Jadi langsung otomatis by system dikembalikan. Jadi cepat banget Chandra ya untuk sistem yang baru nanti. Oke Chan, apalagi Chan? Ini kayaknya kembali ke Chandra nih ya. Oke. Ini terkait dengan pengelolaan SPT nih Chan. Jadi berubah SPT juga ya. nih ya tadi kan. Betul. Pengelolaan SPT berubah nih. Apa aja keunggulannya Chan terkait dengan pengelolaan SPT? Baik. Keunggulan dari proses bisnis pengelolaan SPT kalau secara umum ya kan pajak pelaporan terintegrasi dengan pembayaran. Oke. Termasuk persiapan e-bupot, e-faktur, e-statement gitu. Jadi nanti jadiin satu. Kalau yang ada saat ini kan e-faktur aplikasi sendiri, e-bupot aplikasi sendiri gitu ya. Nanti berarti semuanya satu aja ya. Nanti satu aplikasi, betul. Oke. Dengan fitur validasi data, kemudian adanya notifikasi pengingat pelaporan. Jadi, biar kelewat ya. Biar kan pajak tidak telat ini, gitu ya, tidak telat nih lapornya ya. Serta wajib online kecuali WPOP usaha non LB. Ya. WPOP usahawan non lebih bayar. Okay. Nah, kemudian dari segi SPT tahunan, nanti satu formulir SPT untuk WPOP, pengisian mulai induk kemudian ke lampiran. Kalau yang saat ini kan lampiran dulu ya kan pajak ya, baru ngisi induk. Nah, nanti akan dibalik ya, dari induk dulu baru ngisi ke lampiran. Kemudian isi lampiran lebih detail dan terstruktur. Laporan keuangan disampaikan dalam format XBRL atau secara key-in. Jadi sudah disediakan juga nantinya ya. Itu laporan keuangan yang terstandarisasi. Jadi mungkin kalau selama ini laporan rugi labanya formatnya beda-beda ya. Nah, nanti ke depannya akan disediakan format terstandarisasi format bakunya. Okay. Betul. WP UMKM dapat melakukan pencatatan langsung di portal WP. Yang UMKM yang di bawah 500 juta ya dalam 1 tahun. Kemudian WPOP karyawan kriteria tertentu ini dikecualikan dari kewajiban SPT.
Oh, ini menarik nih Chandra. Kita juga menunggu-nunggu kriteria tertentu seperti Seperti apa. apa? Baik. Jadi kalau bagi kawan pajak yang masuk dalam kategori kriteria tertentu, jadi nggak perlu riwah lagi gitu ya lapor-lapor SPT. Oke. Oke, yang ketiga dari segi SPT masa 21 dan SPT unifikasi ini dilaporkan oleh pusat. Tapi cabangnya bisa membuat bukti potong, tapi pelaporannya tetap oleh Di pusat ya. NPWP pusat. Kemudian penomoran bukti potong dan penghitungan PPh 21 TER ini secara otomatis ya. Berikutnya penghitungan PPh pasal 25 untuk WP masuk bursa, BUMN, BUMD dan lembaga jasa keuangan. Itu nanti ada ini ya, ada fitur tambahannya, Perhitungan tersendiri ya. tersendiri Oke. untuk PPh 25. Nah, berikutnya tentang SPT masa PPN nih. Aplikasi e-faktur ini terintegrasi dan penomorannya otomatis. Jadi kawan pajak saat ini kalau nomor serinya habis ya minta lagi gitu ya. Harus minta lagi betul. Tapi nanti itu diupayakan nomornya itu otomatis seperti nomor bukti potong. Jadi Ya, langsung otomatis langsung keluar ya otomatis nomornya keluar berapa. tanpa kawan pajak minta nomor seri lagi dari Enova. Kemudian auto create SPT masa PPN. Jadi SPT masa PPN sudah terbentuk secara otomatis. Tersedia histori saldo kompensasi LB. Jadi kalau ada Lebih bayar. saldo lebih bayar dari masa-masa sebelumnya gitu ya, misalkan kan pajak lupa, oh saya ada LB gitu ya dari masa sebelumnya. Nah, nanti itu ada pengingatnya ya. Yang terakhir adalah simplifikasi permohonan LB. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Medi ya, kurang lebih di proses pembayaran nanti untuk permohonan lebih bayar itu diharapkan akan lebih simpel lagi, terutama ya pastinya ya berdasarkan dengan kriteria risiko Betul, WP-nya, wajib pajaknya ya. wajib pajaknya. Nah, yang terakhir dalam proses pengelolaan SPT ini ada SPOP PBB kan pajak. Nanti SPOP PBB ini akan auto create ya, terbentuk otomatis berdasarkan data subsektor, pre-populated isian dari tahun-tahun sebelumnya, isian data objek pajak dan subjek dari registrasi. Jadi registrasi penting ya, utamanya registrasi. Baik, oke, sudah 3 proses bisnis ya. Baik, kemudian ada proses bisnis TAM, Taxpayer Account Management. Manajemen. Oke. Nah, keunggulannya ini kan pajak. Yang pertama ada pengelolaan sumber data, accounting rule, bagian akun dan referensi terkait RAS, yaitu Database Revenue Accounting System atau RAS terintegrasi dengan SITAS. Interkoneksi data referensi, bagian akun dengan sistem DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tarif bunga dan kurs dengan BKF, serta kurs tengah dengan BI. Jadi benar-benar terintegrasi Chandra ya. Iya, diharapkan terintegrasi, betul. Keunggulan yang kedua, prosedur penjurnalan dan report. Transaksi terjurnal otomatis saat dokumen sumber diterbitkan secara real time, menyediakan laporan terkait tren penerimaan, piutang dan utang dalam 5 tahun terakhir. Berarti nanti kan pajak kalau saya utang pajaknya apa saja, piutangnya apa saja, nanti akan disediakan di TAM itu ya. Kemudian ada pengumpulan data, informasi profil, hak dan kewajiban WP. Ini terpusat di SITAS dan bersumber dari proses bisnis terkait, serta pemutakhiran datanya dan informasi yang berasal dari database SITAS berlangsung secara real time. Oke, ini yang paling penting ya, real time. Real time. Jadi ketika ada notif ya, itu notif saat ini ya, bukan minggu lalu gitu ya. Betul. Oke, Chan. Nanti kita ini terakhir nih Chan ya, jadi kalau terakhir deh ya. Untuk yang berikutnya nih kawan pajak, ini terkait dengan proses bisnis layanan dan edukasi. Ini ada beberapa keunggulan. Yang pertama adalah layanan edukasi. Kalau untuk layanan edukasi ya, itu ada reservasi kelas pajak, permohonan edukasi dan materi edukasi tersedia di Citas. Kalau selama ini misalkan kawan pajak mau ikut kelas pajak, itu mesti ngubungin dulu nih WA kemana gitu ya, ngisi formnya apa. Nah kalau nanti untuk reservasi kelas pajak, kawan pajak bisa akses di profil laman portal wajib pajak kawan pajak sendiri ya. Sama juga kalau misalkan kawan pajak membutuhkan edukasi, permohonan edukasinya juga bisa langsung diakses di laman Citas.
Oke, yang berikutnya adalah layanan interaktif, komunikasi wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi informasi perpajakan, pengaduan, saran, apresiasi itu melalui kontak center, portal DJP, atau website resmi DJP, website pengaduan dan kantor pajak. Jadi kanalnya banyak banget nih Chan. Yang utama memang bisa diakses semuanya di portal wajib pajak ya. Yang berikutnya layanan administratif, ini menerima pemberitahuan nih, mengajukan permohonan administrasi perpajakan, dan menerima laporan produk layanan administrasi diajukan melalui 3C nih. 3C sebenarnya. 3C. Klik, call, and counter. Jadi klik itu bisa di portal wajib pajak. Call juga bisa ke call center Direktorat Jenderal Pajak, atau bisa juga counter langsung ke KPP mana saja ya yang terdekat dari kawan pajak. Misalkan lagi healing kemana gitu ya, terus mau saya kayaknya mau tanya-tanya terkait pajak nih, bisa langsung datang aja ke kantor pajak terdekat. Oke Chan, ini ada pesan-pesan nggak Chan? Ini kayak kita udah sampai akhir ya karena sudah habis Sudah di ya, skripnya ya. dari 5 tadi yang Oke. 5 proses bisnis sih sudah semua. Nah, sebelum diakhiri nih Medi, pesan yang kan pajak harus lakukan Oke. yaitu adalah pemadanan NIK NPWP. Oke, Tuh. ini Karena dari nanti awal tahun sebenarnya dari sudah awal ini tahun sudah kita sudah kita ingatkan ya. himbau ya. Sudah kita himbau kalau bagi kawan pajak yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP, segera lakukan pemadanan NIK dan NPWP. Gampang caranya, hanya melalui DJP online. Oke. Ya. Kenapa? Karena kawan pajak, kalau kawan pajak belum memadankan NIK dengan NPWP, nanti ketika portal wajib pajak ini dirilis nih Chan, karena login-nya menggunakan NIK, maka kawan pajak tidak bisa menggunakan aplikasi yang baru ini. Jadi kalau bagi kawan pajak orang pribadi silakan lakukan pemadanan. Bagi kawan pajak yang pengurus badan juga lakukan pemadanan karena semuanya nanti berdasarkan NIK gitu ya. Betul sekali. Oke nih Chandra. Kayaknya itu aja Chandra ya untuk kita hari ini ya terkait dengan keunggulan Citas. Nah, kawan pajak ini kalau sesuai PMK-nya itu akan dirilis tanggal 1 Juli 2024. Tetapi karena memang ini adalah keputusan besar Chandra, jadi kita juga menunggu Chandra ya. Kalau misalkan ada informasi terbaru, nanti kami akan informasikan ke kawan pajak. Terus follow, ikuti IG kita di Pajak Madya Bandar Lampung, dan kalau bisa sering-sering dibuka ya biar masuk ke timeline nih. Ini kalau nggak sering-sering dibuka dia kelewat ya, ada informasi baru tapi nggak masuk ke timeline kawan pajak seperti itu. Oke Chan, sudah Chan kalau dari saya Chan. Kita akhiri ya Chandra ya. Terima kasih kawan pajak sudah meluangkan waktunya untuk melihat live IG kita di Bisa Pajak, bicara santai pajak. Dan terus ikuti program-program kami lainnya untuk kawan pajak yang terdaftar di KPP Madya Bandar Lampung. Juga pantengin terus IG-nya karena kita juga ada sosialisasi melalui Zoom Chandra ya. Dan ada juga visit langsung ke lapangan. Saya Medi Kurniawan dan rekan saya Chandra pamit undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.